Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Ini kuliah filsafat Pancasila. Saya teruskan penjelasan saya di bab mengenai legitimasi dan tujuan negara. Jadi ada dua bagian. Semoga saya bisa menyelesaikan yang legitimasi dulu ya. Tapi saya tidak yakin karena terbatasnya durasi. Tapi saya usahakan. Bukalah bab 6 mengenai legitimasi dan tujuan negara. Yang saya mulai dari legitimasi dulu ya. Apa itu legitimasi? Legitimasi dari kata legitim. Legitim itu berarti hal yang membuat negara itu sah, punya dasar yang benar, sahih, itu namanya legitimasi. Dan ada banyak legitimasi kalau Anda mencermati soal negara. Misalnya ada di situ disebut di di halaman 112 dan seterusnya, ada legitimasi politis, religius, moral, konstitusional, kultural, sosiologis, dan seterusnya, ada banyak. Tapi tentu tidak akan saya terangkan semua, yang penting-penting saja akan saya bahas supaya kita tidak berkepanjangan dan Anda bisa membaca di sini ya. Oke, saya yang mulai pertama dulu, legitimasi politis. Legitimasi politis itu apa? Anda masih ingat kata polis? Polis itu ya kota, negara kota di Yunani kuno. Berarti politis itu ya, politik itu berarti seni ngatur negara. Saudara sekalian, berarti legitimasi politik adalah keabsahan atau legitimasi yang kemudian diasalkan kepada pembenaran politik. Politik itu apa, Pak? Kalau sekarang tentu ngatur yang namanya bagaimana pemerintahan berjalan. Biasanya pemerintahan berjalan itu dikawal oleh sesuatu yang kemudian siapa yang memerintah, siapa yang diperintah. Dan itu dicapai kalau negara demokrasi, ya, politik negara demokrasi biasanya dicapai lewat pemilu. Jadi keabsahan negara demokrasi, legitimasi politiknya itu kemudian diasalkan oleh pemilu. Kita beri contoh ya, kita beri contoh. Jadi kemarin misalnya Jokowi itu punya legitimasi politik untuk memimpin negara. Kenapa? Karena dia menang pemilu. Hanya itu. Jadi jangan mimpi kalau Anda kemudian nyalon jadi presiden tetapi tidak mau ikut pemilu. Tidak bisa, tidak bisa. Anda tidak punya legitimasi untuk memimpin. Gitu. Jadi kalau Anda menganggap, Pak, saya presiden. Presiden mana? Gitu loh. Lewat apa? Pemilu kah? Kalau kemudian hanya mengaku diri sendiri, berarti Anda tidak punya legitimasi. Betul ya, itulah negara, ada legitimasi politik. Caranya ya menanglah pemilu ketika ingin menjadi presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, legitimasi moral. Moral itu soal apa? Soal baik dan buruk. Saudara sekalian, legitimasi moral adalah legitimasi atau keabsahan yang kemudian ditarik dari baik atau buruk. Itulah moral. Bahwa orang harusnya tidak menghitung itu, iya. Tapi permasalahan di lain sama sekali. Kenapa? Karena moral itu menyangkut integritas manusia. Maka kalau orang itu tidak baik, tentu tidak layak menjadi pemimpin. Gitu kira-kira. Sebentar, mari saya beri contoh. Apakah orang yang menang pemilu itu mutlak menjadi pemimpin? Secara politik iya. Tetapi hati-hati, kalau dia terganjal moralnya, akhirnya orang tersebut tidak punya legitimasi moral, gitu loh. Terganjal. Contoh misalnya, Pak Harto itu menang pemilu berkali-kali, betul. Secara politik jadi presiden, iya. Tapi ingat tahun 98 dia harus lengser. Kenapa? Demo mahasiswa besar-besaran. Kenapa? Karena menolak Soeharto yang waktu itu di demo sebagai atau diilustrasikan sebagai raja KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Maka orang waktu itu mahasiswa banyak kemudian demonstrasi di mana-mana. Ya sudah, akhirnya pemerintahan kacau balau. Meskipun Pak Harto secara politik menang pemilu, tapi mundur dia. Gitu loh. Itu namanya legitimasi moral. Maka hati-hati ya. Jangan kemudian mengabaikan legitimasi moral. Semua aspek butuh legitimasi moral. Butuh legitimasi moral. Misalnya orang tua meskipun sah
dia menjadi orang tua dengan akte perkawinan, sah kan jadi orang tua. Tapi kalau tidak punya legitimasi moral, anaknya tuh bisa protes loh. Contoh, seorang bapak menegur anaknya, nak, tidak boleh merokok. Tetapi ketika menegur, nak, tidak boleh ngerokok, tangannya bapaknya sambil pegang rokok. Apakah bapak itu punya legitimasi moral? Tidak. Karena anaknya bertanya, Pak, bapak nyuruh saya ngerokok tapi bapak ngerokok, gitu loh. Dia bisa disanggah karena moralnya tidak beres. Lagi misalnya, seorang ibu marah-marah karena anaknya kecanduan HP. Nggak boleh pegang HP, nggak boleh gini, kecanduan HP ya. Sambil marah itu si ibunya pegang HP. Tiap hari HP terus. Tapi legitimasi moral, maka harus dicermati. Ini penting. Profesi apapun butuh legitimasi moral. Jadi guru apalagi. Kalau Anda mahasiswa FKIP, keguruan, itu ada namanya etika profesi guru. Benar ketika Anda S1, Anda punya ijazah guru, S1 SPD, sarjana pendidikan, Anda punya legitimasi jadi guru, betul. Tetapi kalau moral Anda tidak layak jadi guru, berhati-hatilah, Anda akan terjungkal. Mohon maaf ya, guru ngajar di kelas oke, guru apapun, misalnya guru guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru olahraga, guru BK, guru PPKN, ngajar di kelas ngomongnya oke itu ya. Tapi kalau guru itu berkasus moral, misalnya guru BK ternyata selingkuh dengan kepala sekolahnya, lah mohon maaf, dia mau ngajari apa kepada anak didiknya, gitu loh. Maka harus mundur harusnya dari kacamata ini. Karena legitimasi moral penting, kecuali bagi Anda yang bagi Anda yang mengabaikan moralitas, hidupnya mau bejat-bejatan, ya monggo saja. Tapi tidak bisa begitu kan, hidup manusia kan harus baik. Kita bukan setan, kita ini manusia yang ingin jadi baik. Maka kalau hidup kita mau baik, harusnya ngitung moralitas. Gitu. Oke, yang ketiga, legitimasi konstitusional. Ingat ya kata konstitusi. Apa itu? Undang-undang, betul. Jadi legitimasi ini adalah legitimasi yang asalnya kepada undang-undang. Tulisan undang-undang bunyinya apa, itu yang ditaati. Kalau tulisannya berbunyi A, ya kita taati itu. Kalau Anda menaati bunyi undang-undang, berarti betul langkah Anda. Punya legitimasi konstitusional. Contoh ya, Anda mau nyoblos pemilu. Kalau konstitusi kemudian mengatur usia yang boleh nyoblos adalah usia 17 tahun ke atas, tetapi usiamu 15 tahun, ya udah bisa. Anda tidak punya legitimasi konstitusional untuk nyoblos, gitu loh. Kalau Anda nekat nyoblos, suaramu tidak sah, gitu loh. Karena tidak memenuhi aspek legal, konstitusional, dianggap kemudian ya ini menyalahi aturan, gitu ya. Jadi gampang, kalau Anda pengen jadi presiden pun ada aturannya kok. Di mana? Di UUD 45. Taati itu aturannya. Biasanya Anda bisa dapat di sana. Presiden adalah 1, orang Indonesia asli, 2, apa, taati itu. Kalau Anda menaati itu, oh sudah, saya mau ini Pak, ya sudah, silahkan masuk. Contoh yang sangat menarik adalah dulu ketika Jokowi mengangkat menteri, saya lupa menteri apa, menterinya saya lupa, menteri apa, tapi saya masih ingat namanya, adalah Archandra Tahar. Itu diangkat jadi menteri. Apa yang terjadi? Undang-undangnya ternyata bunyi bahwa seorang menteri harus WNI. Dan ternyata Pak Archandra ini waktu itu memegang paspor Amerika. Ya sudah, berarti dia warga negara Amerika kan. Maka apa terjadi? Diralat keputusan itu, dibatalkan. Tidak jadi menteri. Kenapa? Karena melanggar konstitusi. Jelas ya, itulah namanya legitimasi konstitusional. Tapi ingat, lagi-lagi saya terangkan seperti tadi, meskipun Anda secara konstitusional memenuhi syarat, lagi-lagi kalau moral Anda
tidak baik bisa terganjal. Contoh sejarah penting mengatakan ini ya. Pak Harto itu sama saja. Tadi saya sebut ya, Pak Harto itu secara konstitusional itu sah memimpin, sah. Tapi ketika moralnya terganjal, dianggap korupsi, di demo dia, gitu loh. Maka hati-hatilah, orang bisa terganjal karena aspek moral. Lagi-lagi saya ulang, pentingnya legitimasi moral. Wali kota juga begitu kan, Anda sudah tahu misalnya di Madiun juga begitu. Secara politik, secara konstitusional, kalau moralnya terganjal, dia mundur. Kalau tidak mau mundur, diundurkan. Gitu. Maka mari kita mengerti poin-poin ini dalam bernegara. Berikut, yang keempat, legitimasi religius. Jadi ini menghitung agama. Betul bahwa orang tidak boleh menghitung agama dalam berkuasa, iya betul. Tapi ingat ini Indonesia, di mana legitimasi agamis itu dihitung banget. Maka jangan-jangan kalau menjelang pemilu, para calon biasanya pergi ke pondok pesantren, pergi ke gereja-gereja untuk minta dukungan. Kenapa? Karena tokoh agama itu kunci. Kalau kiai ngomong A, itu semua ikut santrinya, gitu loh. Maka Indonesia begitu. Maka saya ngomongin Indonesia ya, menghitung agama. Maka tolong diingat, biasanya kan kita milih orang yang sesuai dengan agama kita. Nah, ini kan religius gitu loh. Meskipun sebenarnya ini tidak benar juga. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu jadi pemimpin tidak bergantung agamanya apa gitu loh. Dia bisa nggak mimpin agama apapun jadi sebenarnya. Tapi mohon maaf, saya terangkan ini karena ini Indonesia, di mana legitimasi religius dihitung. Gitu ya. Oke, sudah sekalian, maka jangan heran kalau menjelang pemilu banyak orang tampil religius. Tampil religius, misalnya apa? Ketika di kampanye, di baliho-baliho itu kan tampil religius, pakai kopiah kalau laki-laki, kalau perempuan pakai kerudung dan seterusnya kan. Supaya apa? Orang melihat, oh ini religius ya, ini suci ya, kita coblos orang itu. Betul suci? Nggak tahu kita. Siapa tahu ketika memimpin dia korupsi kan? Nggak tahu. Maka, tapi Indonesia ini dihitung, maka tampillah suci untuk jadi pemimpin. Ya. Coba cermati di baliho, ada nggak orang yang tampil uraan di baliho ya, di pamflet-pamflet calon wali kota. Tidak pakai pakaian suci tapi OT-OT, pegang rokok, kacamatanya bajak laut. Kira-kira dipilih nggak orang itu? Gitu kira-kira. Pasti tidak, karena dianggap tidak religius. Oke, yang terakhir legitimasi kultural, saudara sekalian, kultural. Dari kata kultur, culture, apa itu? Budaya, betul. Jadi legitimasi ini diasalkan kepada dukungan budaya. Jadi biasanya, lagi-lagi saya katakan, selain menggalang dukungan dari agama-agama, biasanya tokoh-tokoh budaya juga didekati ketika menjelang pemilu, supaya mendapat sokongan dari banyak tokoh budaya kultural. Maka jangan heran ketika orang-orang yang punya basis kultural kuat biasanya dianggap bisa memimpin. Misalnya kalau dia dianggap sebagai ini keturunannya Ratu Adil ya, itu kan simbol budaya. Ini Satrio Piningit, nah itu simbol budaya. Itu dimainkan kerap dalam pemilu. Maka hati-hati, biasanya orang menghitung ini juga dalam bernegara. Oke, sekarang saya pilih dua. Mana Pak yang unsur yang sangat dan harus ada dalam bernegara, dan mana yang mendukung? Saya akan menerangkan dua ini. Dari berbagai legitimasi itu, yang harus ada secara konstitutif, harus ada ya, yaitu ada legitimasi politik dan konstitusional. Harus ada. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda jadi presiden kalau tidak menang pemilu dan tidak sesuai undang-undang. Jadi dua ini harus mutlak ada. Tapi ingat, tetap didukung oleh yang agamis, moral, kultural. Kenapa? Tadi saya katakan, orang bisa terganjal karena tidak mempunyai dukungan ini. Maka orang harus memenuhi yang konstitutif, melengkapi dengan yang legitimasi pendukung. Oke, itu saja mengenai legitimasi negara. Tapi untuk bagian kedua, mengenai tujuan negara, mungkin akan saya teruskan pada video selanjutnya. Semoga mendapat ide untuk menulis paper. Ingat, paper Anda diupload ke Inarsif. Silakan tanya ke kelas bagaimana punya akun di Inarsif.
gandeng di Scholar, lalu bisa saya baca papermu itu, karena kita harus menghindari perjumpaan ya, untuk self distancing. Maka diupload paper Anda, silahkan tanya ke kelas Anda bagaimana caranya membuat account di Inarsif atau di Akademia Edu, bisa online di sana lalu diupload, dan saya bisa membacanya kalau Anda nyantol di Scholar. Begitu, terima kasih, selamat pagi.